Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya takdimi Ibu Nyai Hajah Mami Syafa'ah, dan yang saya muliakan Pak Yai, Bu Yai, beserta Ustadz Ustadzah, penyuluh agama Islam non PNS, dan seluruh pemirsa yang dimanapun berada. Marilah di malam ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad dan mendapat syafaat beliau. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan dulu, nama saya Bil Ahmad Jalil, berasal dari Kecamatan Bantul, yaitu menjadi penyuluh non PNS di bidang produk halal. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan kepada pemirsa semuanya. Makanan halal. Di sini semua makanan halal, selain makanan juga bisa berupa benda atau pakaian yang kita pakai atau yang kita makan itu harus halal. Karena sebagai ibarat, makanan halal itu ibarat bensin atau premium pada suatu kendaraan. Jika bensin atau premium dalam suatu kendaraan itu adalah murni, maka sepeda itu akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Begitu juga dengan kita, apabila yang kita makan ini adalah suatu makanan yang halal, tentu darah kita akan halal, daging kita akan halal, dan kita akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa ringan melaksanakan perintah-perintah Allah. Begitu juga sebaliknya, jika suatu bensin atau premium tadi dicampur dengan air atau tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan kendaraan itu mogok atau tidak berjalan lancar, maka kendaraan itu lama-kelamaan tidak akan sampai tujuan atau akhirnya bisa rusak. Begitu juga dengan kita, apabila yang kita makan itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka darah kita akan haram, daging kita akan haram, sehingga kita akan mudah untuk melaksanakan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan akan terasa berat untuk melaksanakan ibadah. Para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar makanan yang kita makan itu menjadi halal. Yaitu di sini ada 4 kriteria. Yaitu yang nomor 1 yaitu jenisnya. Jenis makanan itu harus halal. Maksudnya memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan itu benar-benar halal. Misalnya seperti daging ayam, daging sapi, daging lembu, dan lainnya yang dihalalkan oleh Allah. Kalau yang diharamkan seperti daging babi, daging anjing, itu secara nas memang diharamkan, seperti juga darah. Nah, dari jenisnya ini kita harus pilih makanan yang halal menurut syarat. Terus yang nomor 2 yaitu cara memperoleh makanan yang halal tadi. Cara memperoleh benar yang halal tadi, caranya atau dengan alat yang halal. Misalnya kita membeli sesuatu beras dengan uang, maka uang yang
kita gunakan untuk membeli beras itu harus uang yang halal. Misalnya kita sebagai kepala rumah tangga bekerja sebagai petani atau pedagang ataupun buruh bangunan ataupun pegawai, maka kita harus berhati-hati dalam bekerja. Jangan sampai kita dalam menjalankan ibadah yaitu bekerja untuk menghidupi istri dan anak kita bercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Seperti misalnya kita bekerja sebagai buruh tani misalnya, walaupun kita tidak bisa korupsi dalam uang, kita tidak bisa menggelapkan uang negara, tapi kita harus hati-hati jangan sampai kita korupsi waktu. Misalnya waktu berangkat bekerja mulainya jam 7, kita ya juga harus tepat jam 7. Selesainya itu setengah 4, ya kita harus setengah 4. Jangan karena tidak ada juragannya kita selesai bekerja jam 3 atau setengah 3, maka itu ya termasuk korupsi waktu. Maka upah yang kita peroleh pun akan menjadi haram. Jika kita gunakan untuk membeli beras, maka beras pun akan menjadi haram. Maka dari itu kita sebagai kepala rumah harus berhati-hati. Dan yang nomor 3 yaitu cara mengolahnya. Cara mengolah makanan yang halal itu harus berhati-hati. Misalnya kita sudah membeli ayam di pasar dengan uang yang halal, terus cara mengolahnya pun juga harus halal. Misalnya jika akan disembelih, maka harus menyebut nama Allah. Ayam itu akan menjadi halal. Jika sudah membelinya ayamnya halal, cara memperoleh uangnya sudah halal, tapi cara mengolahnya itu haram, maka ayam ini akan menjadi haram juga. Misalnya ketika menyembelih tidak menyebut asma Allah. Terus yang nomor 4 yaitu cara makannya. Ini berhubungan dengan tata cara kita makan. Setelah kita jenisnya halal, cara memperolehnya halal, dan cara mengolahnya pun juga halal, cara makannya pun juga harus sesuai dengan adab tata krama makan. Seperti niat makan, sebelum makan kita cuci tangan dulu, membaca doa sebelum makan. Setelah itu kita niat makan yaitu niat ibadah, terus mensyukuri nikmat Allah yaitu berupa makanan yang harus kita syukuri yang kita peroleh, bahwa makanan itu aslinya adalah nikmat dari Allah SWT. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari 4 inilah kita harus berhati-hati. Kita harus menjalankannya supaya apa yang kita makan menjadi halal. Apa yang kita, kalau semuanya sudah halal, maka ibadah kita akan menjadi halal dan ibadah kita juga akan diterima oleh Allah SWT. Membahas materi ini, saya teringat pada waktu saya di pondok, yaitu ada suatu teman saya. Ketika itu saya menjadi pengurus. Ketika itu menjadi pengurus, ada yang lapor pada saya, bilang, "Mak Bil, itu ada teman yang suka mengambil tahunya orang." Maksud tahu teman-teman itu, setiap pembagian tahu gembos itu ada yang mengambil. Akhirnya saya sebagai pengurus, saya merasa bertanggung jawab. Saya tidak eman-eman pada tahunya, tapi saya merasa kasihan kepada anak yang mengambil itu. Bagaimana nanti kalau terus-terusan di pondok suka menggosok tahu, suka mengambil makanan teman, bagaimana nanti ilmunya, bagaimana nanti ibadahnya, dan bagaimana nanti pulangnya ketika pulang dari pondok. Akhirnya saya berpikir, saya musyawarah dengan teman-teman pengurus, bagaimana ya. Akhirnya saya menemukan ide. Suatu saat saya pergi ke rumah kakak. Kebetulan kakak saya itu menjadi seorang bidan, dan saya tanya kepada kakak, "Kak, saya minta obat yang paling pahit, dan saya minta sepet beserta jarumnya." Kakak tanya, "Buat apa, Le?" Saya jawab, "Saya akan membunuh virus tipes." Kakak tanya, "Benar, tuh kamu bisa tak menyuntik?" Nah dari situ, "Oh enggak ini Pak." Terus saya cerita gitu, "Oh iya." Terus akhirnya saya pulang, saya dibawahi obat tipes beserta sepetnya. Akhirnya saya mempunyai akal, obatnya tadi saya masukkan ke sepet, lalu saya pasang jarum,
lahir saya suntikan ke tahu gembos yang akan dibagikan itu. Kebetulan tahu gembos itu saya taruh di piring saya dan teman saya dua itu. Akhirnya saya tinggal. Akhirnya ketika makan bersama, tahu saya hilang dan teman saya itu. Setelah hilang, kita makan bareng-bareng. Ternyata beberapa menit kemudian anak itu muntah-muntah karena pahit. Setelah itulah akhirnya ketahuan siapa yang mengambil, tahu siapa yang suka menggosok, siapa yang senang mengambil barang milik orang lain. Akhirnya malamnya anak itu saya panggil ke kantor dan saya nasihati. Akhirnya alhamdulillah dia bisa sadar. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dulu di pondok itu, walaupun mudah-mudahan disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dengan saya mengerti anak yang mengambil itu akhirnya dia bisa insaf. Para hadirin yang dirahmati Allah, melihat makanan yang halal itu adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah 128 yang berbunyi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada semua manusia agar yang hidup di bumi ini memakan makanan yang halal dan makan makanan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Demikian materi sedikit ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat terutama bagi saya pribadi dan kepada semua pemirsa di rumah. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.